Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Yudaji Pamungkas, NPM 19540034 dari Prodi PGSD 02 semester 5. Kali ini saya akan menganalisis cerita anak dilihat dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Cerita yang saya analisis yaitu Cerpen Caronang karya Eka Kurniawan. Sinopsis Cerpen Caronang karya Eka Kurniawan. Binatang peliharaan yang membawa malapetaka. Ceritanya bermula ketika si Aku dalam cerita ini dipenjarakan di Nusa Kambangan dikarenakan melakukan pelanggaran berat, yaitu membunuh seorang laki-laki hanya karena masalah perempuan. Karena si Aku tidak betah dalam penjara, suatu ketika ia memutuskan untuk melarikan diri menyusuri sungai Sagara Anakan. Dalam pelariannya itu, dia mendapati banyak tantangan sebelum akhirnya ia terdampar di sebuah delta kecil berupa rawa penuh ilalang dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika ia sadar, ia menemukan dirinya di semacam kandang babi, rumpun belukar yang dibuat menyerupai gua, dikelilingi anjing-anjing kecil. Ternyata binatang yang menyerupai anjing itu adalah binatang legenda, yaitu Caronang, yang ia pernah cari tahu dari beberapa binatang punah yang pernah ia diskusikan bersama dengan temannya. Kemudian ia pulang membawa seekor dari binatang yang sangat mirip seperti anjing. Hanya saja matanya besar seperti mata kucing, untuk mencari teman dari anaknya yang masih balita. Ia melatih binatang itu layaknya melatih anjing, seperti mengambil koran, sepatu, dan menutup atau membuka pintu. Setelah lama diajarkan, binatang itu sudah paham betul apa aktivitas yang dilakukan oleh tuannya. Di suatu hari, Caronang dan Baby atau balita si pemilik tadi bertengkar karena memperebutkan selimut, sehingga Caronang ditendang oleh si Baby. Karena marah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Caronang mengambil sepucuk senjata milik tuannya yang sudah sangat ia hafal cara menggunakannya, yang meskipun selama ini ia tidak diajarkan langsung. Ia melihat tuannya dari kaca sering memegang senjata dan menembak. Tanpa ada yang tahu, Caronang langsung menarik pelatuk senjata yang dibidikkan ke arah Baby. Karena sering bermain bersama si Baby kesehariannya, orang tua dari Baby tidak menaruh sangka bahwa binatang itu sudah membunuh anak mereka. Mereka akhirnya tahu setelah Baby ditemukan tak bernyawa di atas tempat tidur. Analisis unsur intrinsik. Pengertian unsur intrinsik ialah unsur yang secara langsung hadir atau muncul di dalam sebuah karya sastra, atau unsur yang berasal dari dalam sebuah karya sastra itu sendiri, sehingga mempengaruhi terbentuknya karya sastra tersebut. Jenis-jenis unsur intrinsik dalam cerpen Caronang. Yang pertama, tema. Dalam cerita pendek Caronang, tema yang dapat penulis simpulkan adalah binatang peliharaan yang mengubah suasana suka menjadi duka. Yang kedua, amanat. Dalam cerpen Caronang, amanat yang dapat penulis ambil adalah bahwa kita harus berhati-hati dalam mendidik binatang peliharaan, apalagi yang memiliki naluri yang tinggi. Jangan sampai mendatangkan sesuatu yang tidak dikehendaki setelah binatang itu jinak dan mampu melakukan sesuatu. Dalam cerpen Caronang sendiri ada amanat yang disampaikan secara tersurat oleh penulis seperti pada paragraf 23. Bagaimanapun, sangatlah berbahaya membiarkan mereka terus hidup, terutama membiarkan mereka semakin cerdas hingga suatu ketika bisa memanggil diri mereka sendiri lupus sapien. Yang ketiga, alur. Dalam cerpen Caronang, alur cerita yang digunakan adalah alur campuran.
di paragraf pertama menjelaskan bagaimana perasaan penulis setelah Caronang itu dibawa ke rumah untuk dipelihara. Kemudian di paragraf ke-6 baru menceritakan bagaimana awal mulanya Caronang itu didapat yang kemudian dipelihara. Alur mempunyai tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap perkenalan atau eksposisi. Dalam cerpen Caronang, tahap perkenalan terdapat pada paragraf 2, 3, dan juga 4. Yang kedua, tahap pertentangan atau konflik adalah tahap di mana mulai terjadi pertentangan antara pelaku-pelaku. Ada dua jenis konflik, yaitu terjadi dalam diri tokoh dan terjadi di luar diri tokoh. Yang ketiga, tahap penanjakan konflik atau komplikasi. Pada cerpen Caronang, tahap komplikasi terjadi pada paragraf 19. Yang keempat, tahap klimaks. Dalam cerpen Caronang, tahap klimaks terjadi pada paragraf 22. Yang terakhir, tahap kelima, tahap penyelesaian. Dalam cerpen Caronang, tahap penyelesaian terdapat pada paragraf 21. Keempat, latar. Latar atau setting merupakan unsur karya sastra yang mampu menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana suasana sebuah peristiwa dalam karya sastra itu berlangsung. Terdapat 3 macam latar dalam sebuah karya sastra, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Dalam cerpen Caronang, yang menjadi latar tempat atau berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam cerita adalah sebagai berikut: di rumah, di sungai, di pelabuhan, pulau terpencil atau daerah pedalaman, dan juga rawa penuh ilalang. Yang kedua, latar waktu. Dalam cerpen Caronang, yang menjadi latar waktu atau kapan berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam cerita adalah sebagai berikut: pagi hari dan juga malam hari. Latar suasana. Dalam cerpen Caronang, yang menjadi latar suasana atau keadaan peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam cerita adalah takut dan panik, senang, menjijikkan, kagum, sedih, dan marah. 5. Tokoh dan pertokohan. Dalam cerpen Caronang, tokoh-tokoh yang terlibat adalah Caronang, binatang yang menyerupai anjing, memiliki sifat penurut, jinak, pintar tapi akhirnya jadi jahat. Don Jarot, sebagai pelaku pembantu, memiliki sifat kadang emosi tapi baik. Ia membunuh seorang laki-laki hanya karena perempuan yang menemukan habitat dari Caronang. Aku, sebagai pelaku utama, memiliki sifat baik, sayang terhadap keluarga dan binatang peliharaan. 6. Konflik. Dalam cerpen Caronang, konflik yang terjadi adalah paragraf 19. Caronang bertengkar hebat dengan Baby yang kemudian memicu kemarahan dari Caronang, binatang yang menyerupai anjing tersebut, sehingga pada akhirnya binatang itu membunuh Baby, anak dari penulis, sehingga penulis mengalami tekanan batin karena anaknya meninggal dengan cara yang tragis. Paragraf 21. 7. Sudut pandang. Dalam cerpen Caronang, sudut pandang yang digunakan dalam cerita adalah sudut pandang orang pertama, aku, dan pertama jamak, kami, menggunakan kata aku seperti pada kalimat paragraf 15. Aku berpikir seorang membentangkan pita coklat di dasar sungai. Dan paragraf 16, aku sebenarnya agak mengeluh dan bertanya apakah tidak sebaiknya menyewa perahu bergitir. Sudut pandang orang pertama jamak seperti pada kalimat paragraf 1, 3, 4, 5, 11, 12, dan seterusnya yang menggunakan kata kami. Unsur ekstrinsik. Pengertian unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar
yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah karya sastra atau unsur-unsur yang turut mempengaruhi karya sastra tetapi tidak ditampilkan langsung ke dalam ceritanya. Unsur ekstrinsik yang mempengaruhi tersusunnya cerpen Saronang ini adalah sebagai berikut. 1. Latar belakang pencipta adalah dasar atau alasan suatu cerpen dibuat atau dibangun oleh pengarang. Dalam cerpen Saronang, yang menjadi latar belakang terbangunnya cerita tersebut adalah penulis pernah mendiskusikan bersama temannya soal binatang-binatang punah, termasuk salah satunya binatang Saronang, seperti penjelasan pada paragraf 11. 2. Kondisi masyarakat. Keadaan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan politik, pada saat karya sastra tersebut dibangun, mereka tidak tahu bahwa masih ada binatang Saronang yang masih hidup hingga saat ini, karena mereka beranggapan bahwa binatang itu hanya mitologi belaka, seperti kalimat pada paragraf 14. 3. Pandangan hidup pengarang merupakan konsep yang dimiliki seorang penulis cerpen yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dalam cerpen tersebut. Dalam cerpen Saronang, yang menjadi pandangan hidup pengarang dalam menulis cerpen tersebut adalah dipengaruhi oleh rasa ingin tahunya yang tinggi untuk melakukan petualangan secara besar-besaran yang bertujuan untuk menyelidiki apakah binatang yang dianggap mitos oleh masyarakat memang betul-betul ada, dan pada kenyataannya memang benar binatang Saronang yang tadinya hanya dianggap sebagai binatang mitologi oleh masyarakat ternyata memang benar-benar ada dan bahkan masih belum punah. Kesimpulan, sebuah cerpen dapat dianalisis dengan berbagai metode pendekatan. Penulis menggunakan metode pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom, tidak dipengaruhi oleh hal lain, berdiri sendiri, dan bebas dari hubungannya dengan realitas, pengarangan maupun pembaca. Pendekatan ini juga disebut oleh Willek dan Warren 1990 sebagai pendekatan intrinsik karena kajian difokuskan pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Pendekatan objektif pada prinsipnya memandang karya seni terpisah dari segala sesuatu yang berada di luar karya tersebut. Seni adalah karya seni itu sendiri, lepas dari segala faktor eksternal yang ada. Dalam melakukan analisis dengan sendirinya, cukup dengan sesuatu yang sudah ada di dalam karya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau mendengarkan analisis cerita anak, yaitu cerpen Saronang yang dilihat dari unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ani selaku dosen bahasa Indonesia dan juga sastra. Semoga beliau terhibur dengan PPT video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.